Oke, nanti diaktifkan ya kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan belum? Semoga sudah ya. Nah, alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan Ustadz Izar. Oke, sebentar ya, saat izin dulu. Ada yang beli ya, karena di rumah Ustadz Izar ada toko. Ya, sorry ya, iklan tadi. Karena di rumah ada toko kelontong gitu ya, jadi pas tadi saudara Ustadz di kamar mandi, nggak ada yang jaga. Oke, langsung saja ya. Kita belajar tentang sains. Oke, kelihatan ya. Oke, baik. Oh ya, kita belum berdoa ya. Sebelum kita mulai dulu membahas ini, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wabil islami Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga belajar kita pada pagi hari ini diberkahi Allah. Nah, ini ada gambar apa? Di unggun. Nah, bismillah. Nah, tentang bab ini yaitu energi dan perubahannya. Betul ya? Adalah sebetulnya materi bab kelas 4 ya. Karena kemarin kita terkena COVID ya, sehingga belajar kita sempat tertunda. Dan kalau kita lewati ini eman-eman. Nah, jadi kita ini ya, kita susul ya, bab ini kita belajar sekarang. Nah, di kelas 3 kamu telah mempelajari energi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Energi tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Nah, sekarang kamu belajar tentang energi panas atau kalor. Ya. Jadi panas itu, kalau bahasa sainsnya itu kalor. Nanti kalau masuk ke SMP, SMA, nanti akan pakai kata kalor ya. Kan panas lagi ya. Dan bunyi. Oke, sifat panas dan bunyi juga dibahas pada bab ini. Nanti kita akan belajar tentang sifat panas dan sifat bunyi. Dan selain itu akan membahas tentang energi alternatif, yaitu sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Nah, oke. Kita masuk ke energi panas ya, anak-anak ya.
Nah, alhamdulillah ada Mbak Gaila. Jangan lupa untuk ini anak-anak ya, untuk suaranya. Sebentar ya. Audionya, alhamdulillah sudah dinyalakan semuanya. Jadi dengar ya suaranya Ustaz. Nah sekarang energi panas. Nah sekarang apa yang kamu rasakan saat berada di lapangan terbuka pada siang hari yang cerah? Tentu kamu merasakan panas. Panas itu berasal dari sinar matahari. Adakah sumber panas selain matahari? Ayo kita tadabburi ayat di bawah ini. Nah, di sini anak-anak ada Quran surat Yasin ya, yang mungkin kita sering baca juga, mungkin yang setiap malam Jumat dibaca atau ketika ada acara. Ayat 80 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, anak-anak ternyata di ayat ini itu dijelaskan bahwasanya sumber energi panas itu sumber energi panas atau munculnya nyala api itu dapat berasal dari kayu ya, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga menjelaskan ya anak-anak ya. Di sini dijelaskan dari ya yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Kayu kok hijau ya? Gimana maksudnya ya? Kayu warnanya apa? Coklat. Coklat. Kok ini hijau? Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya kalau kita melihat kayu, kayu itu kan bagian dari pohon ya. Nah, di sini Allah memberikan petunjuk hijau. Nah, di dalam pohon sendiri itu ada zat hijau daun, gitu ya. Zat hijau daun, apa namanya? Klorofil. Ya, klorofil. Nah, jadi petunjuk dari itu tadi. Dan kayu sendiri ya, kayu sendiri itu adalah benda yang kemudian Allah ciptakan. Dan benda-benda yang Allah ciptakan itu mereka memiliki yang namanya khasiat benda, anak-anak. Ya, namanya khasiat benda. Apa maksudnya khasiat benda? Nih contohnya ya. Contohnya api tadi. Api tadi memiliki khasiat apa? Membakar. Betul ya? Terus kemudian kalau kayu, khasiatnya apa? Kalau kayu, khasiatnya terbakar. Ya. Kalau kayu, khasiatnya terbakar. Contoh yang lainnya misalnya apa? Contoh yang lainnya misalkan pisau. Nah, pisau memiliki khasiat apa? Untuk memotong. Nah, terus yang lainnya apa? Misalkan batu mungkin ya. Khasiatnya keras. Ya. Kemudian kertas mungkin ya. Khasiatnya apa? Bisa robek ya. Karena sifatnya yang bisa disobek. Dan banyak ya, semuanya di seluruh alam ini, benda-benda yang di seluruh alam ini mereka memiliki khasiatnya masing-masing. Dan itu sifatnya baku. Jadi apa yang misalnya kayak api itu khasiatnya membakar, kemudian kayu khasiatnya terbakar, itu asalnya dari mana? Dari Allah. Dan itu sifatnya tidak dapat diubah. Betul ya? Sesuai dengan
nidhamul wujud atau sunnatullah atau ketetapan Allah. Ya. Loh, Ustaz, bukannya dulu Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api, apinya itu menjadi dingin, tidak membakar Nabi Ibrahim. Iya, betul ya. Karena apa? Karena khasiat api, yaitu membakar tadi, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi api yang tadinya itu seharusnya panas, kemudian dapat membakar, itu dicabut oleh Allah, sehingga api itu terasa dingin, ya, yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi gitu ya tentang khasiat benda. Nah, kita nanti akan juga masih tentang ini mempelajari ini nanti ya anak-anak khasiat benda. Nah, di sini anak-anak kita masuk pada sumber energi panas. Di sini di buku ini anak-anak ya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat anak-anak lakukan ya. Dapat kamu lakukan. Nanti bebas ya, dipilih. Nggak harus semuanya dilakukan, bebas dipilih mana yang pengen dipraktekan misalnya ya. Nah di sini segala sesuatu ya, ini kan kita tentang sumber ya, sumber energi panas ya tadi ya. Ini ya sumber energi panas. Nah sekarang ini segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sebagai sumber energi panas. Jadi semuanya yang menghasilkan panas itu disebut sebagai sumber energi panas. Lilin yang menyala menghasilkan panas. Api unggun menghasilkan panas juga. Gesekan antar dua benda dapat juga menghasilkan panas. Nah, ini berarti bahwa lilin yang menyala, api unggun, dan gesekan antara dua benda merupakan sumber energi panas. Dua telapak tangan yang saling bergesekan menghasilkan panas. Nah, itu sebabnya orang yang kedinginan akan merasa lebih hangat jika kedua telapak tangannya saling digesekkan. Nah, sekarang coba tangannya begini semuanya. Nah, terus kemudian digesek ya. Pelan-pelan aja ya. Nah, maka nanti akan lama-kelamaan akan terasa hangat. Kalau makin cepat, maka akan juga semakin terasa hangatnya. Gitu ya. Jadi kadang orang kalau kedinginan, dia sering kan dia gesek-gesek tangannya, terus kemudian dipelkan di pipi atau di mana gitu ya. Nah kemudian saat ini ya kalau kita ingin membutuhkan api, kita kan ada yang namanya pemantik api atau korek gas ya, atau korek jres yang tinggal kita gesekkan ya, kemudian timbul nyala api, ataupun korek gas yang tinggal kita pencet tik, kemudian muncul apinya. Lalu kemudian bagaimana orang-orang dulu itu ketika mau menyalakan api, misalkan mau menyalakan api di tumpukan daun kering, mereka ingin nyalakan itu untuk misalkan masak misalnya. Nah, dia menggunakan apa anak-anak? Menggunakan dua batu yang kemudian digosokkan ya. Dan kemudian lama-lama akan menghasilkan panas. Nah, kemudian dari itu tadi akan terpercik api yang dari percikan itu akan membakar dedaunan atau kayu yang kering gitu ya. Jadi orang-orang dahulu mungkin orang-orang yang ya pokoknya belum ada korek jres atau apapun ya, mereka dengan cara pakai batu ya, dengan digesek-gesekkan kita akan tercipta api. Dan ini juga bisa dilakukan kalau misalnya kita berada dalam keadaan darurat ya. Misalnya kita tengah naik gunung, kemudian kita tersesat ya, kemudian udaranya dingin, nah kita ingin cari perapian, tapi kebetulan kita nggak bawa korek, ya bisa kita pakai cara yang ini tadi.
Sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber energi panas yang sangat besar dan tidak akan habis. Sumber energi panas itu adalah matahari. Jadi sumber energi panas yang paling besar itu adalah matahari. Tahu ya matahari? Bukan mall ya, tapi matahari sungguhan yang ada di atas kita. Ya, bukan mall ya. Kalau yang itu buat cari celana aja. Bumi kita menjadi hangat karena adanya panas matahari yang setiap hari memancar ke bumi. Suhu udara pada atmosfer bumi merupakan suhu yang sesuai untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Perputaran air atau daur air di bumi terjadi karena adanya panas matahari. Perubahan musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan juga dipengaruhi oleh matahari. Jadi matahari ini sangat penting ya adanya untuk kelangsungan kehidupan di bumi. Coba bayangkan nggak ada matahari, maka apa? Suhu di bumi akan berantakan, udaranya sangat dingin. Terus kemudian air-air, daur air, ya, perputaran air kemudian menjadi hujan. Kalau nggak ada panas, bagaimana air itu akan menguap? Ya, maka nggak ada air bisa-bisa. Laut-laut membeku karena saking dinginnya. Kemudian musim juga akan menjadi ya musim dingin aja. Makanya Allah, Masya Allah ya, menciptakan semua ini itu sudah sangat rapi, sudah sangat pas ya, untuk kita manusia, ya, untuk kemudian semua makhluk hidup ya, dan semua alam semesta ini. Kita dapat mengeringkan pakaian ya, manfaatnya untuk memanfaatkan energi panas matahari. Juga untuk mengeringkan bahan makanan, pembuatan ikan asin, kerupuk, dan garam. Kemudian pemanfaatan energi panas ini terus berkembang. Contohnya mengumpulkan panas matahari untuk memanaskan air di rumah-rumah modern. Nah, ini nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah sumber energi panas, sekarang yaitu perpindahan panas. Jika kamu berada di dekat api, tubuhmu akan terasa makin lama makin panas. Ini disebabkan panas dari api masuk ke dalam tubuh kamu. Kemudian jika kamu kehujanan, tubuhmu lama-kelamaan akan menggigil kedinginan. Ini disebabkan panas keluar dari tubuhmu. Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa panas itu dapat berpindah. Ya. Jadi panas itu dapat berpindah. Ya. Bagaimana maksudnya? Nah, anak-anak bisa melakukan kegiatan dua. Misalnya disiapkan ini, ya. Kalau ada di rumah, ya, misalkan bisa melakukan kegiatan ini. Ya. Kita lewati dulu. Panas itu dapat berpindah dari sumbernya ke tempat yang lain. Panas dari matahari contohnya, itu berpindah ke bumi, sehingga permukaan bumi menjadi hangat. Matahari adalah sumber energi panas terbesar bagi bumi. Nah, walaupun sebagian panasnya itu berpindah, ya, tapi tidak menyebabkan matahari itu menjadi dingin, ya, karena saking besarnya sumber energi panasnya. Besarnya seperti apa, Ustadz? Besar banget ya. Kita membayangkan pun mungkin masih besar dari bayangan kita. Air panas juga merupakan sumber energi panas. Panas yang dikandungnya tentu dapat berpindah. Akan tetapi air panas tidak dapat menghasilkan panas yang baru. Maksudnya panas itu nanti, ya, air panas, dia tidak bisa akan senantiasa panas terus. Nah, pasti dia akan mengalami ya, dingin. Ya, karena apa? Panas itu akan keluar. Oke. Di sini ada gambar termos ya. Jadi perbedaan panas itu dapat dicegah kan ya. Terus kita sering misalkan ingin membuat kopi, teh, dan lain sebagainya. Kemudian kita ingin bawa itu misalkan untuk perjalanan ke Banyuwangi, naik kereta, wow, asik ya. Nah, biar kita bisa
buat kopi dan kemudian nggak beli di kereta, karena kalau kita beli di kereta kan harganya mahal. Nah, kita buat sendiri, tapi kan kita butuh eh, air panas. Nah, maka alat yang digunakan itu apa untuk menyimpan panas dalam air itu, yaitu kita menggunakan termos. Nah, termos ini adalah alat yang dapat mencegah terjadinya perpindahan panas. Termos pertama di dunia itu ditemukan oleh ahli sains dari Skotlandia bernama James Dewar. Jadi bentuknya seperti ini. Pernah tahu termos kan ya? Bahkan sekarang itu bentuknya lebih trendy. Kalau di pasaran itu ya bentuknya bagus-bagus ya, sehingga kita bisa bawa itu dengan praktis, mudah, dan kalau termos biasa kita bawa yang ada cangkingannya itu kan mungkin malu ya kalau kita mau bawa dan nggak praktis. Nah, sekarang banyak termos itu yang modelnya cukup ramping dan bisa dibawa kemana-mana, muat di dalam tas atau koper. Nah, struktur bagian termosnya seperti ini. Di sini jelas ya, biru-biru ini adalah airnya, air panasnya. Nah, kemudian di lapisan selanjutnya ini ada ruang hampa udara. Terus kemudian setelah itu ada dinding luar kaca. Nah, sebenarnya di sini ada dinding dalam kaca. Oke, sebentar ya. Ini iklan lagi karena sepertinya ada orang yang beli. Bentar ya. Oke, mohon maaf ya. Karena Ustaz sekarang malah sendirian di rumah. Ustaz, jualan apa? Jualan biasa, kelontong, toko kelontong. Kebutuhan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah itu, di luar sini ada dinding pelindungnya. Nah, jadi ini struktur termos yang bisa menahan panas ya, menahan perpindahan panas agar kemudian panas ini tetap berada di ruangan sini sehingga air itu akan tetap panas dalam waktu yang cukup lama. Begitu juga dengan air dingin yang dimasukkan termos itu nanti juga akan awet dinginnya. Di sini ada ruang hampa. Di antara kedua dinding dan cat merah dapat mencegah perbedaan panas. Penutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik tahan panas. Nah, ini ya, termos. Jadi bisa membantu kita ya untuk membawa air panas itu kemana-mana gitu ya. Kemudian, pernahkah kamu memperhatikan ayam atau burung yang sedang kedinginan? Misalnya karena kehujanan, ayam atau burung mengembangkan bulu-bulunya saat kedinginan. Hal itu menyebabkan udara terperangkap di antara bulu-bulunya. Akibatnya, panas yang berpindah dari tubuh ayam atau burung ke udara dapat dikurangi. Ayam dan burung pun dapat kembali merasa hangat. Jadi, burung itu menggunakan sayapnya atau bulu-bulunya itu dikembangkan ya. Agar apa? Agar panas itu kan tubuh dari ayam atau burung sendiri itu kan panas ya. Jadi dia merangkapkan panas tubuhnya itu agar tetap berada di tubuhnya, tidak berpindah panasnya. Nah, panas dapat berpindah. Akibatnya, benda yang semula panas dapat menjadi dingin.
Nah, sekarang ada ini anak-anak 3 perpindahan panas ya, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. 3 itu ya, diingat-ingat. Jenis perpindahan panas atau cara perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama, konduksi. Nah, kita bahas yang konduksi dulu ya. Nah, untuk membuktikan atau untuk ya lebih paham tentang konduksi, nanti bisa melakukan kegiatan 3 ini. Ada lilin, korek api, kawat, atau sendok logam. Nanti bisa dilakukan, tapi hati-hati ya, karena beberapa kegiatan yang dilakukan ini mengandung unsur panas, atau kita harus menyalakan api, sehingga harus dilakukan dengan sangat hati-hati, kalau perlu didampingi oleh kakak atau ibu atau bapak ya, biar kemudian kegiatannya aman. Nah, cara konduksi dulu ya. Perpindahan panas yang tidak diikuti dengan perpindahan bagian-bagian zat yang dilaluinya disebut perpindahan panas secara gentaran atau konduksi. Nah, maksudnya bagaimana? Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda yang terbuat dari logam, misalnya besi. Jadi saat hanya sebagian batang logam dipanaskan, seluruh bagian batang logam turut menjadi panas. Tidak ada bagian logam yang berpindah atau bergerak dari bagian yang dipanaskan ke bagian yang dingin. Jadi tidak ada perpindahan zat ya, zat bendanya. Jadi kalau ini ya, kalau kita baca tentang kegiatan ketiga, ini kan kemudian ada lilin, korek api, kawat atau sendok logam. Kemudian lilinnya itu kita panaskan. Kemudian dekatkan kawat ke atas api. Diamkan beberapa saat, berarti kita pegang kawatnya ke atas api kan ya, berarti kawat itu kita bakar, kita panaskan. Kemudian kita diamkan beberapa saat, begitu kawat itu mulai terasa panas oleh tangan kita ya, kita rasakan di tangan kita, kemudian kita angkat aja. Nah, ya. Apakah bagian kawat yang tidak kena api terasa panas? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini dari hasil percobaan anak-anak nanti dijawab. Dan apakah ada bahan yang berpindah selama percobaan? Ya, Mbak Bilkis, bisa didinginkan dulu. Tidak apa-apa. Jadi, maksudnya gitu ya. Jadi, perpindahan panas secara konduksi itu perpindahan yang tidak disertai dengan perpindahan zat. Jadi, misalkan kalau kita mendekatkan apa? Misalnya kita kita buat mie ya, kita kan ngaduk mie pakai sendok ya. Nah, lama kelamaan mie itu mie ya Mbak, apa namanya, sendok itu kan kemudian terasa panas ya, lama kelamaan karena ya sendok itu nyemplung di air yang panas. Nah, kemudian panas itu berpindah dari air tadi ke sendok, kemudian merambat sampai ke tangan kita, sehingga tangan kita terasa panas misalnya. Nah, itulah yang kemudian yang namanya perpindahan secara konduksi. Tapi sendok itu kan tidak berubah ya. Sendok itu kan kemudian tidak berubah menjadi zat yang lain atau apa ya. Hanya kemudian tetap benda itu bagian-bagian zatnya, dan kemudian yang pindah itu hanya panasnya saja. Nah, makanya kayak sotel-sotel yang kemudian dibuat untuk masak umi kita ya, peralatan-peralatan dapur, itu biasanya ujungnya itu terbuat dari logam, aluminium misalnya. Nah, kemudian biasanya yang dipakai untuk pegangan itu terbuat dari karet, sehingga kita bisa megang itu dan tidak kepanasan ketika menggunakannya. Nah, terus nanti konveksi serta radiasi, tolong PR-nya ya. Jadi PR-nya adalah membaca tentang perpindahan panas secara konveksi dan radiasi.
Nah, di sini ada radiasi. Nah, itu dibaca, kemudian lakukan salah satu kegiatan saja ya, dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4 ini. Kegiatan 4, pilih salah satu saja. Kegiatan 1 sampai 4, pilih salah satu saja. Itu untuk kemudian anak-anak dipraktikkan di rumah ya, dengan catatan harus diawasi oleh abi atau umi atau kakak di rumah. Nah, anak-anak kerjakan kegiatannya, anak-anak baca, kemudian anak kerjakan, lakukan kegiatannya, ikuti caranya, kemudian kan di akhir itu ada pertanyaan. Nah, itu dijawab. Itu dijawab ya. Nah, nanti bisa kemudian membantu kita untuk lebih memahami tentang apa yang kita baca tadi. Ya. Apa yang kita bahas tadi, nah untuk lebih memahaminya, ya kita bisa membuktikan. Begitu ya, karena sekarang jamnya habis. Ini nanti ini ya PR-nya tentang perbedaan sampai radiasi saja. Baca seterusnya boleh sekali. Kita lakukan dari kegiatan 1 sampai 4. Gitu ya. Mungkin itu dari Ustadz. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja chat Ustadz saja. Kalau ada yang Ustadz masih belum paham, nanti chat ke saja. Bisa dimatikan Ustadz? Ya, lagi kita ada. Oke anak-anak, kita alhamdulillah Mas Fahril, Mas Taki yang juga ikut. Assalamualaikum. Ya. Nanti kita juga ketemu ya, setelah ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, kita akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat dan menambah keimanan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.